nonton gadget sampai malam. Apa yang terjadi? Gadget itu mengeluarkan yang namanya blue light atau sinar biru. Blue light ini masuk ke mata kita, itu nanti merangsang otak kita, menghambat hormon melatonin. Kita akan membuat tidurnya lebih enak. Bahkan itu merupakan salah satu efek akupuntur yang non spesifik ketika kita pasien datang dengan keluhan lain, misalnya mungkin dengan nyeri kepala dan sebagainya. Ketika kita akupuntur, biasanya pertanyaan pada sesi berikutnya, kedua ketiga, pertanyaannya bagaimana tidurnya. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Amal Bastian di Glam Talk Merdeka FM. Satu kanal di mana teman-teman semua kawan Merdeka bisa mendapatkan banyak informasi seputar hal yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah apabila kita melihat kemarin di akhir Februari, kemudian mulai masuk ke beberapa bulan berikutnya yang membuat kita semakin cemas. Ini kondisi pandemi bagaimana, kabarnya, kedepannya seperti apa. Dan tiba-tiba pemerintah memutuskan bahwa kita sudah bisa masuk ke new normal era atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, tentu saja di sini kita harus memperhatikan beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satunya memperhatikan 5 hal penting agar kehidupan kita tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa hidup sehat, dan tetap bisa berkarya. Hari ini saya akan mengajak kawan Merdeka semuanya untuk berbincang bersama dengan Dr. Thomas Cahyono Sutrisno, M.Med. Beliau dari Klinik Akupuntur Medika Holistik. Dr. Thomas, apa kabar, Dok? Baik, sehat. Selalu sehat ya, Dok ya? Selalu sehat. Oke, Dok. Ini kalau misalkan kita lihat di beberapa bulan terakhir ini, khususnya 1 bulan terakhir, kita kan sudah masuk ke era adaptasi kebiasaan baru. Orang menyebutnya sebagai new normal. Tapi kan meskipun new normal, ancaman pandemi, ancaman virus kan masih ada di sekitar kita, Dok ya. Masih banyak gitu kan. Jadi hal-hal semacam apa yang harus kita perhatikan, Dok, di sini agar meskipun new normal kita bisa datang ke mall, kita bisa makan lagi di restoran atau di kafe, tapi hidup kita tetap aman, tetap sehat. Itu gimana aja, Dok? Oke. Ini nomor 1 tetap kita harus memperhatikan protokol kesehatan secara umum ya. Yang sekarang ini kadang bisa kelewat itu physical distancing. Jadi kita harus sedang jarak ya. distancing, ya kan? Harus dijarak. Kemudian selain physical distancing seperti kebiasaan cuci tangan, pakai face shield, pakai masker di luar, itu nggak boleh lepas. Lalu kita jadi kebiasaan. Tapi tentu saja kadang hal-hal ini itu sudah kita lakukan, tapi merasa ada yang kurang gitu ya. Kayak kurang aman gitu loh. Iya, ya betul. Kan? Oleh karena itu ya ada 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya tubuh kita relatif lebih sehat daripada sebelumnya sebagai adaptasi kebiasaan baru. Oke, 5 hal itu nomor 1 yang penting adalah tidur. Oke. Yang kedua adalah olahraga. Yes. Yang ketiga adalah tentu saja hati yang gembira, nggak boleh stres. Yang keempat itu adalah nutrisi yang spesifik nanti yang kita perlukan. Dan yang terakhir, yang kelima ada upaya ekstra. Oke, baik. Ini menjaga kesehatan sekaligus menjaga agar imun tubuh kita tetap berada di posisi yang baik, kan, Dok? Tentu saja. Oke. Ini kalau misalkan kita perhatikan, apakah masyarakat kita yang mungkin dokter tahu di sekitar Anda, Dok, gitu kan, sudah menerapkan hal 5 penting ini yang menurut Dr. Thomas terjadi gitu di sekitar kita? Nah, kenapa saya suka sampaikan ini kepada pasien-pasien saya? Karena menurut saya sering kelewatan ini. Barang-barang yang cukup sederhana, cukup mudah, tapi malah kelewatan. Oke, yang pertama mungkin tadi sempat poin 1 adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Tidak banyak orang yang memahami arti tidur cukup dan berkualitas. Ya. Kalau menurut Dr. Thomas gimana ini? Jadi gini, tidur itu sangat-sangat penting buat kita. Walaupun sekarang dipikir, oh saya sekarang kadang work from home, kadang saya lebih santai di rumah. Tapi yang terjadi malah pola tidurnya malah berantakan. Tidur ini sangat penting. Kalau kita tidurnya bagus, kalau kita timingnya tidur bagus, kita itu sistem imun kita bisa berfungsi dengan optimal. Sebaliknya, kalau kita tidur di jam yang kurang tepat atau waktunya kurang pas, itu malah sistem imun kita bisa terganggu, malah menimbulkan efek peradangan yang banyak pada tubuh. Oh, begitu. Berarti kita tidak boleh miss dengan kualitas tidur yang baik, begitu ya, Dok? Betul, sangat-sangat penting. Rata-rata kalau misalkan kita akses di internet, kualitas tidur yang baik adalah 7-8 jam. Iya kan, Dok ya? Tapi kan ada juga orang yang tidur 7-8 jam, tapi jam tidurnya ada yang dini hari, ada yang misalkan di bawah jam 11 malam. Yang paling baik untuk metabolisme tubuh kita untuk didikit itu jam berapa sebenarnya, Dok? Memulai tidur itu. Kita ada 2 masalah utama masalah tidur yang saya perhatikan. Nomor 1 adalah kebiasaan terlalu lama menonton screen gadget
sebelum kita tidur. Itu sering. Sekarang Ini menampar saya banget. Nah, lagi nganggur, di rumah lagi santai. Besok kerjaan nggak harus berangkat pagi kan? Sekarang kita akhirnya apa? Nonton gadget sampai malam. Betul. Apa yang terjadi? Gadget itu mengeluarkan yang namanya blue light atau sinar biru. Blue light ini masuk ke mata kita, itu nanti merangsang otak kita, menghambat hormon melatonin. Hormon melatonin ini penting sekali untuk tidur kita. Jadi semakin lama kita terpapar dengan blue light sebelum kita tidur, itu menyebabkan nanti kualitas tidur kita tidak bisa bagus, tidur kita tidak bisa nyenyak. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua adalah jam tidur. Ini juga sangat-sangat penting yang sering kali kelewatan. Saya mau nebus tidur saya tidurnya sampai lewat tengah malam, kemudian nanti saya bangunnya pengen kesiangan. Ini juga jadi sumber masalah. Kenapa? Siklus tidur kita itu berkaitan erat dengan siklus hormonal kita. Salah satunya ada hormon yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, celakanya nih, hormon pertumbuhan itu hanya bisa keluar maksimal, optimal, kalau jam 11 malam kita sudah tidur nyenyak. Baik. Nah, kalau kita kelewatan jam tidurnya, baru tidur jam 11, akibatnya growth hormone ini tidak berhasil keluar. Kalau tidak berhasil keluar, maka perbaikan sel tubuh kita ini menjadi terhambat. Itu yang penting. Untuk pria dan wanita sama aja, Dok? Growth hormone itu akan tumbuhnya di jam 11 malam itu ya? Sama, baik untuk anak-anak, untuk dewasa, kurang lebih jam segitu keluarnya. Oke, baik. Untuk sampai ke ke kualitas tidur yang baik, apakah dengan tidur jam 11 itu nanti akan langsung kelihatan gitu, Dok? Hasilnya metabolisme kita baik kalau kita memulai tidur di bawah jam 11 malam katakanlah. Ya, tidur harus dimulai di bawah jam 11 malam supaya jam 11 malam ini kita sudah tidur nyenyak. Bukan di pas jam 11 malamnya itu ya. Bukan. Jadi kita harus start earlier. Start earlier itu at least mulai dari jam 10 malam itu sudah terakhir. Nah, ada lagi masalah gadget tadi. Maka gadget itu harusnya screen-nya sudah off at least jam 9 malam itu screen sudah off. Jam 8 mulai kita kurangi, jam 9 malam kita sudah mulai off screen, nanti jam 10 malam kita sudah berangkat tidur, diharapkan jam 11 kita sudah tidur pulas, maka growth hormonnya bisa keluar dengan maksimal. Itulah keuntungannya kita tidur lebih awal di bawah jam 11 malam, kawan Merdeka. Berikutnya adalah yang muncul ini sempat juga terjadi pada diri saya, kawan Merdeka, yaitu adalah insomnia, Dok. Insomnia, saya pernah nggak bisa tidur sampai pokoknya kalau nggak mendengar suara kokok ayam dini hari itu kayaknya masih belum ngantuk gitu loh, Dok. Dan dipaksa tidur nggak bisa, jadi tambah gelisah. Insomnia yang terjadi untuk saya. Ini gangguan seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Insomnia itu kalau kita bilang insomnia itu berarti kan gangguan tidur tapi bukannya cuma sekali muncul. Jadi dia sudah berkali-kali muncul, kemudian mengganggu. Biasanya kalau kita tanya apakah pasien ini benar mengalami insomnia atau enggak, itu kita tanya performanya di pagi hari setelah bangun. Biasanya performanya terganggu, ngantuk, konsentrasi menurun, moodnya jelek, dan sebagainya. Kalau benar seperti ini, benar kualitas tidurnya jelek. Karena terkadang pasien ngakunya, saya nggak bisa tidur, Dok, tapi nggak ada keluhan. Atau, Dok, saya nggak bisa tidur. Saya tidurnya lewat jam 1. Nonton TV nggak? Iya, saya nonton TV sampai jam 2. Itu bukan insomnia namanya kan? Sengaja itu. Itu sengaja. Jadi kita tanya, kalau memang ada problem di pagi hari, merasa kurang berenergi, nggak fit, malas melakukan apa-apa, ya itu berarti mengalami insomnia. Dan insomnia jangka panjang itu nggak bagus. Baik. Untuk apa, Dok? Untuk kita regenerasi sel juga kurang bagus, untuk kesehatan jantung juga tidak bagus. Untuk konsentrasi kita, performa kerja kita di pagi hari pasti akan terganggu. Gejala yang paling bisa kita tengarai bahwa orang ini terkena insomnia atau tidak itu apa, Dok? Yang paling gampang kita tanya, merasa tidurnya nyaman nggak? Nggak nyaman. Paginya kita tanya. Setelah itu paginya terganggu nggak? Merasa secara fisik kurang fit nggak? Kalau berulang-ulang seperti itu, ya kita bisa sampaikan itu insomnia. Apakah insomnia bisa diobati? Lantas kalau kita udah tahu gejalanya, kita udah merasakan sedemikian seringnya kita kena insomnia itu, pengobatannya seperti apa? Wah, sangat bisa. Sebetulnya insomnia itu sangat bisa diobati. Salah satunya adalah good sleep habit. Jadi kebiasaan yang baik sebelum tidur, ya, termasuk gadget ini tadi ya. Good jam sleep 9 habit. ditaruh gitu ya. Good sleep habit sebelum tidur itu sangat penting. Kita bikin ritual-ritual sebelum tidur itu juga penting.
Kalaupun nanti belum bisa membantu, jika memang diperlukan, baru kita pindah ke arah pengobatan yang definitif, misal menggunakan obat atau menggunakan akupuntur baru. Tapi kita harus mulai dulu dengan good sleep habit. Good sleep habit itu, apakah bisa dilakukan bersama, Dok? Katakanlah saya mau treatment akupuntur di klinik akupuntur Medika Holistik bersama dengan kita memulai good sleep habit itu, atau good sleep habit dulu, baru kalau perlu akupuntur dilakukan. Wah, tentu saja dari awal kita mulai bisa saja. Bisa saja, Dok. Bisa ya? saja. Gimana sih, Dok, akupuntur untuk pengobatan insomnia ini, Dok? Jadi akupuntur itu memang luar biasa, sudah diteliti sejak tahun 70-an yang paling banyak. Dia memang mengeluarkan hormon-hormon yang berkaitan membuat kita memberikan rasa rileks, membuat kita merasa lebih nyaman. Sehingga sering pasien sedang di akupuntur di klinik, tiba-tiba sudah tidur pulas. Tahu-tahu kita dengar pasiennya sudah ngorok gitu ya. Itu very common, itu sudah sering terjadi kita lakukan karena memang akupuntur sangat-sangat bisa membantu tidur. Oke, rata-rata butuh berapa kali akupuntur di klinik Dokter Thomas gitu kan sampai bisa sembuh dari insomnia, Dok? Oh, tiap pasien beda-beda case ya? Beda-beda case. Kita dan tidak pernah menggunakan kata-kata sembuh. Kita akan membuat tidurnya lebih enak. Tidurnya lebih enak. Bahkan itu merupakan salah satu efek akupuntur yang non spesifik ketika kita pasien datang dengan keluhan lain misalnya, mungkin dengan nyeri kepala dan sebagainya. Ketika kita akupuntur, biasanya pertanyaan pada sesi berikutnya, kedua, ketiga, pertanyaannya bagaimana tidurnya? Secara well-being bagaimana? Biasanya tidurnya sudah lebih nyaman. Artinya ada perubahan ya? Sudah ada perubahan. Di situ, gitu kan. Perubahan ini kelihatannya setelah berapa kali akupuntur sih, Dok? Pasien yang cepat bisa sekali sudah langsung kelihatan. Wow. Tapi kembali lagi tidak semua pasien sangat responsif. Yang sangat responsif akupuntur sesi pertama sudah tidur pulas, ngorok. Wah, itu memang harus didapatkan ya. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan, meskipun tidurnya lama, tapi nggak semua bisa mendapatkan tidur berkualitas. Ya kan, Dok ya? Lantas kalau misalkan kita butuh informasi lebih jauh mengenai akupuntur dan juga konsultasi ke Dr. Thomas Cahyono, ini lewat aplikasi apa sih, Dok? Lewat platform apa aja? Biasanya kita bisa hubungi ke IG kami di klinik akupuntur Medika. Ya. Sama kalau mau cari IG saya pribadi juga ada di Thomas Cahyono itu. Oke, baik. Bisa langsung dicek lah di sini, nanti akan muncul ya Kawan Merdeka. Jadi untuk poin pertama mengenai masalah tidur dan juga gangguan tidur sekaligus bagaimana upaya kita untuk sembuh dari insomnia, semuanya bisa didapatkan dari akupuntur. Masih ada 4 hal penting yang harus teman-teman perhatikan lagi selain tidur tadi setelah beberapa hal berikut ini. Kami akan kembali, masih ada Glam Talk untuk Anda. Jangan kemana-mana di episode berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.